Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, apa kabar semuanya? Kita berjumpa kembali di video ini. Di audio video ini, kali ini saya ingin membahas mengenai haki, hakikat hak atas kekayaan intelektual. Bisnis, meskipun sekarang sedang pandemi, namun banyak sekali bisnis yang tutup. Namun tidak sedikit juga bisnis-bisnis yang berusaha meningkatkan performanya agar lebih ketat, lebih maju dalam persaingan di dunia bisnis. Bisnis-bisnis ini adalah bisnis-bisnis yang biasanya tidak mau kalah, baik dari sisi strategi maupun pelaku usahanya. Nah, berkaitan dengan persaingan dan juga meningkatkan kualitas, tentu para pembisnis ini sangat-sangat harus memperhatikan perlindungannya. Perlindungan apa yang dimaksud? Perlindungan atas hak dan atas juga kekayaan intelektualnya, atau yang biasanya kita kenal dengan nama haki. Nah, dalam menjalankan sebuah usaha, coba bayangin deh, setiap pelaku bisnis itu kan perlu memahami dan memperhitungkan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual. Betul atau betul? Nah, hal tersebut dikarenakan kalau kamu memulai usaha tanpa memperhatikan haki, itu dapat menimbulkan resiko di kemudian hari loh. Ya, sebagai contoh, misalkan kamu seorang entrepreneur, kamu mau memulai usaha bisnis kamu, tapi usaha bisnis kamu, produk kamu, tidak kamu daftarkan produk kamu dalam haki. Ya, itu bisa membuat produk kamu rawan untuk dicuri oleh orang lain. Nah, jadi kalau kamu mendaftarkan produk kamu kepada haki, maka sesungguhnya produk kamu itu akan aman dan produk kamu itu diakui bahwasannya ini adalah produk ciptaan kamu. Ini adalah produk hasil olah pikir kamu. Tidak ada yang berani mencuri dan tidak ada yang berani untuk mengaku-ngaku bahwa ini produk saya, ini produk saya, ini produk saya. Tentu ini akan menjadi sebuah keadilan bagi seorang pembisnis ya, dan juga seorang entrepreneur dan wirausahawan, pelaku-pelaku bisnis lainnya untuk bisa lebih melindungi hasil olah pikir dan kreasinya, karena produk yang dihasilkan dari olah pikir dan kreasinya ini akhirnya kan menghasilkan suatu produk, barang atau jasa yang berguna bagi manusia sebagai konsumen, sebagai klien, sebagai pelanggan. Betul atau betul? Nah, jadi saat ini banyak perusahaan startup yang baru berdiri dengan berbagai rencana inovasi produk atau jasa yang ditunjukkan untuk memajukan perkembangan Indonesia. Dengan menjamurnya tren startup tersebut, maka ada baiknya para pelaku usaha juga ya harus mulai mengetahui tentang aturan haki, hak kekayaan intelektual di Indonesia. Jadi yang jadi pertanyaan itu kan apa sih ya itu haki sebenarnya? Nah, hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki, hak atas kekayaan intelektual. Ini adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, baik itu barang maupun jasa, atau proses yang berguna bagi masyarakat. Jadi, haki itu adalah hak, ya, maksudnya adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual itu berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual atau soft skill, hard skill manusia itu sendiri. Nah, jadi haki itu adalah hak
di mana kamu benar-benar memiliki sebuah hak resmi bahwa ini adalah produk saya, ini adalah jasa barang saya yang saya temukan dari hasil olah pikir saya murni, dan ini tidak bisa dicuri, tidak boleh dicuri dan diakui oleh orang-orang atau pelaku bisnis lainnya karena ini adalah produk saya. Bahasa simpulnya seperti itu. Jadi dengan adanya Haki, kamu bisa mendapatkan sebuah pengakuan dari negara bahwa secara hukum juga ya, bahwa ini memang produk kamu. Nah, istilah Haki didapat dari intellectual property right. Ya, saya ulangi, istilah haki didapat dari intellectual property right atau disingkat IPR yang telah diatur dalam UU nomor 7 tahun 1994 mengenai pengesahan WTO. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dan tujuan haki? Kalau tadi kita sudah bahas mengenai pengertiannya, maka fungsi dan tujuan haki itu adalah yang utamanya ya, ini sebagai perlindungan hukum terhadap penciptaan yang dipunyai perorangan atau kelompok atas jeripayahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Jadi, kalau hasil karya kamu mendapatkan perlindungan hukum ya, ini bisa membuat kamu tenang, bisa membuat kamu aman, karena kamu sebagai penciptanya, baik itu kamu bersifat kelompok maupun perorangan yang membuat produk tersebut, ya tetap itu secara hukum kamu mendapatkan perlindungan dari hasil jerih payah kamu. Karena pembuatan dan hasil cipta karya ini baik nilainya ekonomis ya, tetap itu ada kandungannya ya, baik produk itu produk bernilai ekonomis maksudnya, tetap itu adalah produk yang diakui dan mendapat perlindungan. Dan yang berikutnya, fungsi dan tujuan utamanya dari haki ialah ini mencegah dan juga mengantisipasi terjadinya pelanggaran atas hak milik orang lain supaya tidak ada yang menyamakan dan supaya tidak ada kekeliruan ya, bahwasannya ada yang merasa saya sudah juga mendapatkan haki dan barangnya ini barang saya ya, tapi kamu juga mendapatkan haki dan kamu juga eh, tetap membela barang produk kamu ya. Nah, ini tetap mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas hak milik orang lain. Jadi tidak ada yang namanya saling tuntut menuntut. Dan berikutnya meningkatkan kompetisi ya. Meningkatkan kompetisi khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Karena dengan adanya haki, ya ini akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya loh dan berinovasi dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Jadi kalau ada haki di dunia hukum ini ya, ini dapat meningkatkan orang-orang termotivasi, terdorong untuk menciptakan sesuatu produk baik barang maupun jasa secara berlomba-lomba di dalam alam bawah sadarnya ya. Saya harus bisa menciptakan ini, saya harus bisa menciptakan produk ini. Ya, supaya apa? Supaya seolah-olah merasa saya yang tercepat, saya yang duluan, dan bisa mendapatkan sebuah hasil yang optimal, baik itu popularitas, baik itu income ya dari hasil penjualan produk kamu, dan juga mendapatkan pengakuan atau eksistensi. Dan sehingga kamu bisa mendapatkan sebuah kepastian. Apa kepastiannya? Dapat uang ya, bisa mendapatkan pertumbuhan dan perkembangan yang baik ya dari hasil usaha kamu. Dan yang berikutnya, fungsi dan tujuan haki adalah dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian
Ya, penelitian siapa? Penelitian industri yang ada di Indonesia. Jadi industri di Indonesia ini dapat mendapatkan inspirasi dari strategi penelitian, ya. Supaya apa? Supaya pertimbangan dan juga sebuah hal-hal yang dijadikan apa yang harus kita ikuti, apa yang harus tidak kita ikuti, itu bisa dijadikan strategi penelitian ya bagi industri yang ada di Indonesia agar industri di Indonesia bisa maju pesat. Dan yang berikutnya, kalau tadi kita sudah membahas tentang fungsi dan tujuan haki, maka berikutnya adalah ruang lingkup tentang haki. Nah, perlindungan terhadap hak cipta mempunyai dua ruang lingkup yang berbeda. Berikut adalah penjelasan lengkapnya ya. Saya akan jelaskan hak ekonomi, hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan seperti hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjam masyarakat. Itu hak ekonomi. Berikutnya hak atas ciptaan, hak yang merujuk langsung terhadap subjek ciptaannya. Seperti misalkan program komputer. Ya, ini kalau untuk di rangkaian perangkat lunak lagi buat sebuah aplikasi, ya itu harus segera hakinya itu hak atas ciptaan. Ya. Terus juga buku, fotografi, ya, database dan lain sebagainya. Nah, jadi dari masing-masing dua lingkup yang berbeda ini, baik hak ekonomi, hak atas ciptaan, itu memiliki sebuah hubungan yang dampak langsung ya. Subjeknya hanya saja beda subjek. Kalau hak ekonomi tadi kan seperti hak pengadaan, hak distribusi, hak penyiaran. Ya, kalau hak atas ciptaan itu kan seperti program komputer atau software, buku, lalu juga ada fotografi, database, dan lain sebagainya. Dasar hukum tentang haki itu sebenarnya cakupannya luas ya. Berikut adalah beberapa antaranya yang Bapak akan jelaskan. UU nomor 19 garis miring 2002 diganti oleh UU nomor 28 garis miring 2014 tentang hak cipta. Berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi itu adalah isi hukumnya. Jadi hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan itu semua dilindungi. Lalu UU nomor 4 tahun 2001 tentang paten. Ini undang-undangnya berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten. Lalu UU nomor 15 tahun 2001 tentang merek. Berisi tentang merek. Merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek. Berikutnya UU nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri. UU ini berisi tentang desain industri dan jangka waktu perlindungannya. Berikutnya UU nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Berisi tentang desain tata letak dan juga sirkuit terpadu. Lalu UU nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Nah, ini undang-undangnya berisi tentang rahasia dagang, terus ada lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang. Haki juga memiliki prinsip. Apa prinsipnya haki? Itu ada 4. Yang pertama prinsip ekonomi. Haki memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta. Jadi maksudnya adalah prinsip ekonomi ini ya, yaitu haki, ini dari sisi prinsip ekonomi memiliki manfaat dan juga value atau nilai ya dari segi ekonomi karena dapat memberikan keuntungan
bagi pemilik hak cipta. Karena apa? Dapat meningkatkan kualitas ekonominya dari sisi yang sang penemu si produk atau jasa tersebut, ya. Dan prinsip kebudayaan, tadi kan prinsip ekonomi, yang kedua prinsip kebudayaan. Dari sisi prinsip kebudayaan, hakim meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainnya. Nah, ini dapat meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat juga. Karena semakin budayanya itu dikembangkan, tidak ada yang mencuri, maka taraf kehidupan bagi masyarakat itu juga secara tidak langsung akan ikut meningkat. Prinsip keadilan yang ketiga. Prinsip keadilan ini adalah sebuah hak di mana kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya itu tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta. Yes. Jadi kalau kamu membuat suatu karya cipta ya, atau membuat suatu barang atau memiliki jasa, kalau ada orang lain mau pakai, itu tidak bisa tanpa seizin dari kamu dan harus izin dulu melalui kamu. Karena kamulah pemegang hak cipta tersebut. Dan yang berikutnya adalah keempat, prinsip sosial. Hakim merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas. Jadi itu adalah 4 prinsip haki. Lalu jenis-jenis haki secara garis besar, hak atas kekayaan intelektual terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta itu diberikan khusus kepada para penciptanya, dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Hak cipta yang dimaksud adalah yang dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan. Jadi, hak cipta yang dimaksud ini merupakan salah satu jenis hak cipta di mana ruang lingkupnya itu di ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan ya. Jadi ya, hak cipta ini diberikan khusus kepada para penciptanya ya. Berikutnya, hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri ini adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Nah, berikut adalah perlindungannya dari hak kekayaan industri. Yang pertama, paten. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan kepada orang atau kelompok yang berhasil memecahkan masalah tertentu ya dengan sebuah teknologi. Yang kedua, merek. Merek merupakan tanda berupa gambar dan nama yang terdiri dari kata, huruf, dan angka yang ditujukan agar menjadi sebuah pembeda dalam kegiatan perdagangan produk atau jasa. Yang ketiga, desain industri. Desain industri itu adalah olahan karya mengenai bentuk, komposisi warna, dan garis yang memberikan suatu kesan pada barang. Yang berikutnya, desain tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu merupakan suatu produk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat banyak elemen-elemen pembentuk yang terintegrasi sehingga menghasilkan fungsi elektronik. Berikutnya, rahasia dagang merupakan hak informasi yang berkaitan teknologi atau bisnis dan memiliki nilai ekonomi namun tidak perlu diketahui oleh masyarakat. Berikutnya, indikasi geografis. Hak untuk melindungi suatu produk atau jasa yang menunjukkan daerah. Ya, ini daerah asal suatu barang atau jasa. Nah, berikutnya ada simbol terkait haki. Saat ini, untuk dapat mengetahui karya yang telah tercatat di hakinya, maka
telah dibuat simbol di produk tertentu yang gunanya untuk mempermudah masyarakat. Apakah produk tersebut sudah terdaftar di Haki ya atau belumnya? Berikut adalah simbol dan penjelasannya. Trademark atau TM. Simbol TM itu memiliki arti bahwa produk atau merek sedang dalam masa pengajuan kepemilikan. Jadi sedang lagi proses nih diterima atau tidaknya kalau statusnya masih bersimbol trademark atau TM. Service mark atau SM. Simbol SM digunakan untuk menandai suara-suara tertentu. Ya, semisalnya sih suara unik yang ada di dalam suatu film. Jadi di dalam suatu film itu ada sebuah suara unik di mana barangkali itu adalah suara yang hak ciptanya itu secara tidak langsung kita curi atau kita dapatkan dan itu terselip di dalam sebuah film. Misalkan kamu menonton sinetron, terus backsound segmennya segmen lagi bersedih, backsoundnya musik, semisal musik Naruto, musik yang sudah kita agak-agak pernah dengar misalkan, dan itu kalau dipakai ya boleh-boleh saja, namun harus di trademark dulu ya, baru habis itu di service mark apakah boleh digunakan ya. Nah, berikutnya registered mark. Ini simbolnya R. Ini menandakan produk tersebut sudah terdaftar dengan legal hak atas kekayaan intelektualnya. Nah, yang terakhir simbolnya C, copyright. Artinya menunjukkan bahwa barang dan jasa ini memiliki kepemilikan hak cipta. Maka jika ingin dilakukan publikasi, perlu dicantumkan sang pemilik hak cipta. Ya, jadi kalau ketemu dan melihat karya-karya barang jasa kopi yang ada label copyright-nya, sudah pasti ini berstatus kepemilikan hak cipta. Ya, oke, sekian dari saya. Pastikan soal-soal yang sudah diberikan diisi dengan baik dan benar. Dengan cara tadi mendengarkan dari awal sampai selesai, pasti bisa mengisinya ya, murid-murid Pak Bin yang Pak Bin sayangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.